warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Yang ada di rumah juga insya Allah dalam keadaan baik dan mulia ya insya Allah. Nah Bu, siapa di sini yang pengen kaya raya dunia wal akhirat? Angkat tangan. Woi, kalau di dunia sih kita bisa lihat di akhirat wallahu alam ya Bu ya. Nah Bu, lebih enak punya banyak harta atau cukup aja pas-pasan atau banyak banget Bu? Cukup. Hah? Bapak-bapaknya bilang cukup, ibunya bilang apa? Banyak banget, ada juga yang bilang cukup gitu. Bu, kalau ngelihat orang kaya tuh kira-kira enak banget gak sih hidupnya Bu? Enak ya, kayaknya kemana-mana bisa gitu ya, keluar negeri tinggal terbang ya kan. Nah, tapi apakah benar Bu, kekayaan adalah solusi dari semua masalah? Emang benar orang-orang kaya gak punya masalah? Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah haruskah lebih kaya atau harus lebih berkah? Nah, kira-kira yang mana nih? Sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita, ada Ustadz Syam, ada Ustazah Lulung dan juga ada Habib Utsman. Kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut. Subhanallah, Bib, banyak juga nih video-video yang menceritakan gimana emosinya emak-emak yang dikasih uang 1 juta per bulan sama yang 100 juta per bulan tuh katanya emosinya beda, Bib. Apakah benar kekayaan itu menjadi solusi setiap permasalahan? Tapi gimana caranya supaya bisa merasa bahagia dan juga berkah? Jadi nggak cuma tentang kekayaan aja, tapi gimana juga dalam kekayaan tersebut ada keberkahan, Bib. Mohon tausiahnya. Ya akhir Caca, Ustazah Lulung, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rizki itu bukan hanya sekedar harta. Rizki itu bisa jadi sebuah kesehatan. Rizki itu bisa jadi sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, anak yang soleh, solehah yang bertakwa kepada Allah. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kalian merasa bangga, kagum dengan harta yang kalian miliki atau anak kalian yang lulus di sekolah mana, gelarnya apa. Bisa jadi itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan bisa jadi hartamu membinasakanmu atau anakmu bisa jadi musuhmu sehingga Allah taala tidak ridho kepadamu. Karena apa? Karena engkau mencari yang haram. Atau bisa jadi juga harta itu engkau dapatkan dengan cara yang tidak baik. Engkau sholatnya gak benar, ibadahnya gak benar, jauh dari Allah, ternyata istidraj, maksiat selalu dikerjakan. Sholat gak pernah tapi hartanya berlimpah. Ini berarti sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kembalilah kepada Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Yang paling nikmat di dunia ini atau di bumi ini adalah mereka yang hatinya tenang, yang jiwanya tenang, yang kaya hati bukan kaya harta. Kaya harta boleh, kaya harta gak jadi masalah, banyak hartanya, tapi sekuat lagi kaya dermawan dan dapat uangnya uang yang halal dan thayyiban mubarakah. Halal lagi baik dan penuh dengan keberkahan. Sehingga apa? Kenikmatan di dalamnya, kebahagiaan di dalamnya. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, suaminya bangunin istrinya, istrinya bangunin suaminya, qiyamul lail, sholat malam, rajin puasanya, ibadahnya nikmat, sholatnya 5 waktu tidak tinggal, rezekinya halal berkah, anak-anaknya dikasih makan yang halal yang berkah. Ini penuh dengan kenikmatan, ini penuh dengan keberkahan. Inilah yang dikatakan bahwasanya ziyadatul khair. Bertambah nikmatnya, bertambah keberkahannya sehingga Allah ridho kepadanya. Anak-anaknya baca Al-Quran, main saut-sautan hafalan Quran. Ini nikmat.
Jangan sampailah kalian mencari yang haram, tidak berkah hidupnya, jauh dari Allah, maksiat dijalankan, tapi rezeki banyak. Ini istidraj. Boleh jadi kalian dihukum oleh Allah melewat hartanya atau lewat anaknya. Subhanallah, jazakallah khair pengingatnya Habib. Nah sekarang Ustadz Syam kita mau belajar nih sama Ustadz Syam. Siap. Apa kabar Ustadz Syam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz sebagai manusia kita kan wajar dong kadang-kadang kita ngelihat kok kayaknya hidup orang tuh lebih enak ya kan rumput tetangga lebih hijau ya kan. Tapi kan sebenarnya rezeki katanya nggak akan pernah tertukar. Yang udah jadi haknya Ustadz akan nyampe ke Ustadz gimana pun caranya begitu juga kepada saya. Tapi kok kita kadang-kadang di pikiran kita masih ada yang kayak itu tuh harusnya aku yang dapat tuh. Itu harusnya aku tuh yang dapat tuh. Nah kenapa ya? Apa sih yang membuat manusia selalu menghitung-hitung rezeki orang lain? Mohon tahu sih. Manusia menghitung rezeki orang lain. Baik. Terima kasih Kak Caca Tabe, Ustaz Zalulung, Habib Utsman, para alim ulama di belakang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Yeay. Sehat? Alhamdulillah. Udah kaya? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Minimal udah kaya waktu. Amin. Kenapa kaya waktu? Karena sempat hadir bermajelis ilmu. Banyak orang miskin waktu, pengen dia hadir majelis ilmu, tapi tidak sempat karena lagi sedang mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Subhanallah. Maka kalau dikatakan ada orang yang senang menghitung-hitung nikmat orang lain, ada orang yang lebih senang melihat nikmat orang lain dibandingkan nikmat yang ada pada dirinya, maka subhanallah ini adalah memang teguran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berencana menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan pernah engkau menghinggakan nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah kepadamu, saking banyaknya sehingga manusia itu banyak yang lalai dari nikmat Allah, justru fokus kepada nikmatnya orang lain. Ada doa dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta علي وعلى والدي Rabbi auzi'ni, wahai Tuhan bantu aku, tolong aku, berikan pertolonganmu ya Allah untukku. Untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alai, untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Kenapa? Banyak orang tidak mampu melihat nikmat diri sendiri, justru sibuk melihat nikmatnya orang lain. Bolehkah orang melihat nikmatnya orang lain? Boleh, tapi untuk apa? Untuk menjadi motivasi bagi dirinya. Wih, Masya Allah, dia kok sukses begitu, subhanallah. Jangan cuma lihat suksesnya, lihat amalnya apa. Ternyata memang sedekahnya luar biasa. Waktu dia miskin aja sedekahnya luar biasa, apalagi sekarang dia sudah kaya raya. Ya Allah, kok dia bisa sukses begitu? Ternyata memang sudah 40 tahun sholat duha nggak pernah tinggal. Kok dia bisa sukses begitu? Oh, ternyata memang tiap malam baca surah Al-Waqiah. Oh, ternyata dia sukses begitu. Kenapa? Tidak pernah menyakiti lisannya kepada orang tuanya. Kenapa dia sukses berkah begitu rizkinya? Subhanallah, dia istri soleha kepada suaminya. Suaminya pun suami yang bersyukur, tidak pernah mencela makanan. Ini namanya ghibthah. Karena likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu ada hasadnya. Tapi kalau hasad itu kita arahkan dengan kebaikan. Saya iri melihat dia nikmatnya banyak banget. Saya mau tanya, rahasianya apa? Apa rahasianya Pak Haji? Oh, alhamdulillah saya dari dulu itu menjaga makanan yang masuk ke perut saya. Saya tidak mau masuk sedikit pun daripada yang tidak halal ke perut saya. Oh, itu namanya ghibthah. Masya Allah, ghibthah jadi artinya adalah iri yang memotivasi diri kita supaya kita bisa sama seperti dia. Tidak ada niat menghilangkan nikmat kepada orang lain. Masya Allah, apa rahasianya Ustadz yang bisa menghafal Al-Quran? Walaupun mungkin saya nggak akan 30 juz, tapi minimal tambah 1 ayat boleh dong. Apa rahasianya? Rahasianya 1, dipaksa orang tua. 2, didoakan orang tua. Jadi kalau saya mau belajar sekarang harus maksa diri sendiri? Dulu. Salah satu buat paksaan buat zaman sekarang itu tinggalkan HP. Oh, baiklah kalau begitu. Jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Bismillah. Pengen sih. Nanti deh kita bahas lagi itu lebih lanjut. Tentunya kita masih akan belajar sesuai dengan tema kita. Harus lebih kaya atau harus lebih berkah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay! Oh, jamaah! Yeay! Alhamdulillah.